Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Dinda Alfa ini dengan NIM E11122210009. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rezim perdagangan internasional. Dengan kasus yang saya ambil yaitu peran WTO dalam menyelesaikan sengketa tarif baja antara Amerika Serikat dan China. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul perdagangan internasional yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun, SIP MA. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran sentral dalam menangani konflik perdagangan internasional, termasuk dalam kasus-kasus seperti perselisihan tarif baja antara AS dan China ini. Sebagai lembaga internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional, WTO didirikan dengan tujuan mempromosikan perdagangan bebas dan mengatur aturan yang mengikat bagi negara-negara anggotanya. Salah satu prinsip utamanya adalah prinsip non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa anggota WTO harus memperlakukan tarif yang sama terhadap semua anggota dan tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada satu negara saja. Pada kasus ini, baik AS maupun China adalah anggota WTO, sehingga terikat oleh perjanjian-perjanjian WTO yang mengatur penerapan tarif. Jika terjadi perselisihan mengenai kebijakan tarif antara dua negara ini, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencari solusinya. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan panel sengketa WTO untuk penilaian objektif terhadap apakah tindakan yang diambil oleh salah satu negara melanggar perjanjian WTO atau tidak, termasuk penilaian terhadap kelayakan tarif yang dikenakan dan kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminasi. Nah, terus awal mula terjadinya kasus tarif baja antara AS dan China ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% pada impor baja dan 10% pada impor aluminium dari berbagai negara termasuk China. Alasan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat untuk menerapkan tarif ini adalah untuk melindungi industri baja dan aluminium domestik yang dianggap strategis bagi keamanan nasionalnya. Langkah yang diambil di bawah ketentuan Section 232 dari Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962 yang memungkinkan Presiden untuk memperlakukan pembatasan perdagangan jika impor dianggap mengancam keamanan nasionalnya. China sebagai salah satu eksportir baja terbesar ke AS merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini dan menganggap tarif tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO. Sebagai tanggapan, China memberlakukan tarif balasan pada berbagai produknya dari Amerika Serikat, termasuk produk pertanian dan barang-barang manufaktur yang menambah ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut. Langkah-langkah balasan ini menandai dimulainya perang dagang yang lebih luas antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang berdampak pada pasar global dan memicu kekhawatiran akan potensi perlambatan ekonomi. Sengketa ini kemudian dibawa oleh WTO ke China yang menggugat kebijakan tarif Amerika Serikat dengan dalih bahwa langkah tersebut melanggar aturan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama. WTO menjadi arena bagi kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan ini secara hukum, dengan tujuan mengurangi ketegangan dan mencari solusi yang adil sesuai dengan aturan perdagangan global. Selanjutnya, adapun peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasionalnya, yaitu sebagai organisasi yang bertugas mengawasi peraturan perdagangan global dan menyelesaikan sengketa perdagangan. WTO menyediakan mekanisme bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan mereka. China mengajukan gugatan ke WTO, menuduh bahwa tarif yang dilakukan oleh AS melanggar aturan WTO. China berargumen bahwa tindakan AS tidak sejalan dengan ketentuan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT.
dan perjanjian lain di bawah naungan WTO. WTO kemudian membentuk panel penyelesaian sengketa untuk menilai keluhan China dan memeriksa apakah tarif AS memang melanggar aturan perdagangan internasional. Prosesnya melibatkan pemeriksaan bukti, pertimbangan argumen dari kedua belah pihak, dan penilaian berdasarkan peraturan WTO yang relevan. Kemudian, panel WTO mengeluarkan laporan yang berisi temuan mereka dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang bersengketa. Peran WTO dalam kasus ini sangat penting karena memberikan platform yang netral dan berbasis hukum bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus melalui tindakan sepihak atau pemalasan yang dapat memperburuk situasi atau keadaan. Keputusan WTO bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan perdagangan yang diambil oleh negara anggota sesuai dengan komitmen internasional dan membantu mencegah eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang yang dapat merugikan ekonomi globalnya. Masalah ini akhirnya dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang mana China mengajukan gugatan terhadap AS menuduh bahwa tarif tersebut melanggar peraturan perdagangan internasional. WTO kemudian menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencari solusi yang adil. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari kasus ini, yaitu WTO memerankan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa tarif pajak antara AS dan China yang berawal dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat pada tahun 2018 dan direspon dengan tarif balasan oleh China. Sengketa ini menciptakan ketegangan perdagangan global, mempengaruhi ekonomi dunia, dan menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang yang lebih luas. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum ini, WTO menyediakan platform netral untuk menilai klaim dan argumen kedua belah pihak, serta mengeluarkan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasionalnya. Dengan demikian, WTO tidak hanya berfungsi sebagai penengah dalam konflik perdagangan, tetapi juga menjaga stabilitas dan keteraturan dalam sistem perdagangan internasional ini. Nah, itu dia materi yang saya jelaskan dengan studi kasus peran WTO dalam menyelesaikan sengketa tarif baja di Amerika Serikat dan China pada rezim perdagangan internasional. Dengan ini saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.